Hari ini tantangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lebih besar karena anak-anak kita mungkin fokusnya tidak hanya ke kita yang di depan, jadi kita harus atraksi juga, bikin atraksi supaya mereka mau dengerin kita. Dan akhirnya ya kalau Bu Penyu, sebelum mereka bertanya, Bu Penyu dulu yang bertanya. Kalau candaan, saya bilang kalau kita bercanda itu kan biasanya semua happy, tapi kalau ada yang dicandain dia nggak happy, itu bukan candaan, itu bulian gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang candaan, mana yang bulian. Oke, karena emang sesuai dengan kegiatan untuk beberapa hari ke depan ya Mbak ya. Yap. Jadi temanya kali ini kita akan ngebahas tentang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan dari MPLS. Yap. Sebelum masuk ke tema, ada mau tanya-tanya lagi ke Mbak Siska, gimana keseruan tadi selama MPLS di SMK Negeri 3 Tanjung Pinang Mbak? Ada haru biru, ada bau-bau. Jadi saya bilang tantangan kalau kita kan STM itu 470 kayaknya nggak sampai 30-an deh perempuannya. Laki-laki semua gitu ya. 470 di aula yang tidak ada AC-nya, kipas angin kemana-mana lumayan. Tapi saya minta jadwalnya pagi, jadi belum ini banget lah ya. Tapi lumayan. Bicara tentang pencegahan bully, kemudian kita tadi juga memberikan bonus untuk STMK 3 Tanjung Pinang, memberikan informasi tentang kewarganegaraan terkait anak juga, karena banyak anak-anak yang tidak tahu dia berkewarganegaraan ganda, dia pemegang affidavit juga. Kemudian dia harus memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun, itu tidak dilakukan, akhirnya mengakibatkan nanti kehilangan kewarganegaraan. Tadi juga kita informasikan tentang itu. Jadi tadi komunikasi, tapi memang hari ini tantangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lebih besar karena anak-anak kita mungkin fokusnya tidak hanya ke kita yang di depan, jadi kita harus atraksi juga, bikin atraksi supaya mereka mau dengerin kita. Dan akhirnya ya kalau Bu Penyu, sebelum mereka bertanya, Bu Penyu dulu yang bertanya supaya mereka akhirnya takut ditanya bisa jawab ya. Dengar. Adel pernah lagi ngerasain kayak gitu, jadi orang yang takut mau ditanya sama narasumbernya. Gak mau lihat, tunduk-tunduk gitu kan. Yang nunduk malah yang ditunjuk. Iya, biasanya kayak gitu tuh. Jadi ada yang kayak beneran liatin. Iya, kita lihat aja ya, jangan ngomong. Oke, seru ya Mbak ya ternyata ya. Seru banget, dan saya menunggu dan menantikan keseruan di SLB Kijang. Saya sudah pernah mengisi beberapa kali di SLB Tanjung Pinang, SLB N1 ya. Itu luar biasa, dan saya akan bertemu dengan anak-anak istimewa baru di SLB Kijang hari Jumat. Jadi hati ini menunggu dan saya tak sabar juga menunggu minggu depan karena Ayang Beb akan pulang. Oh waduh, itu kayak bonus ya Mbak ya, berarti ya. Jadi setiap hari itu harus semangat karena ada yang kita nanti, dan semoga yang kita nanti itu cepat datang. Oh gemes gitu. Emang balance tuh Mempre 2, kerjaan aman, percintaan aman gitu ya. Kita harus follow motonya Ibu Penyu nih. Oke, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan dari MPLS. Yap. Itu maksudnya tuh kayak gimana Mbak Siska? Ya, jadi minggu ini tuh untuk Kepri spesial ya, spesial karena kita baru memulai masuk sekolahnya pekan ini. Kalau daerah-daerah lain udah pekan lalu gitu. Tapi pekan lalu juga di Batam saya sempat mengisi masa orientasi bukan untuk orang tua, bukan untuk siswanya tapi untuk orang tua di SDN 6 Bukit Beduk ya, apa sih namanya? Di Batam pokoknya, di Batam di SD 6-nya. Jadi itu dikumpulkanlah sekitar 200-an, hampir lebih orang tua yang anaknya baru masuk kelas 1 SD. Jadi dikumpulkan orang tuanya, terus kita bicara tentang bagaimana mendidik anak dengan parenting, kemudian bagaimana sih sebenarnya kerjasama antara orang tua dan guru untuk menghasilkan anak-anak generasi emas gitu. Jadi kemarin di Batam udah mendahului tapi dengan orang tua. Terus minggu ini Sekepri kita mulai MPLS. Saya lihat juga masing-masing sekolah punya tema-temanya sendiri sesuai dengan ketentuan. Ya saya bisa terlibat, saya merasa wow juga, dan bersyukur setelah saya balik ke Tanjung Pinang baru MPLS mulai, jadi saya bisa ikut nimbrung juga. Dan minggu ini istimewanya karena tanggal 23 Juli ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional, yang juga ulang tahun adik saya Mona Lisa Wawa. Happy birthday. Happy birthday. Emak-emak juga udah jadi mami sekarang gitu ya. Kemudian tanggal 23 ini
juga akan ada kegiatan di Tanjung Pinang, khususnya di Kepulauan Riau, memperingati Hari Anak Nasional Provinsi Kepri dari tanggal 23 sampai 24 di Tugu Siri Gurindam 12 Tanjung Pinang, menyongsong tema Main Raya Anak Nusantara yang dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden kita. Wow, Jadi padat minggu banget. ini padat dan hari Sabtu kita juga ada olahraga bersama itu ya. Mudah-mudahan bisa hadir juga di gedung ya, di putaran pantai kita itu, di apa, Nusantara ya, di gedung Sirih, di bawah. Oh, dekat pelabuhan Dekat Bundanya ya? Iya, Oh, dekat oke. situ. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bukan cuma sekedar memeriahkan Hari Anak Nasional, tapi juga belajar bagaimana bergaul dengan anak-anak kita, apa yang kita harus lakukan untuk orang tua, dan bagaimana anak-anak juga terlibat dalam membangun dirinya sendiri. Oke, ya teman Pro 2 ternyata emang padat banget untuk aktivitasnya. Tapi kalau kita dengerin tadi beberapa acara ke belakang, makin kesini ternyata makin seru ya Mbak Siska ya. Benar sekali. Jadi tema ini diangkat menyongsong Hari Anak Nasional. Nah, anak itu, nah nih saya punya anak bujang baru ulang tahun kemarin yang ke-20 tahun gitu ya. Angka 2, tahun lalu ulang tahun yang ke-19 tahun di 18 Juli. Nah, kita bicara tentang anak itu 0 sampai dengan 18 tahun. Dan ketika 19 tahun kau bukan anak-anak lagi, tapi kau tetap anakku gitu. Saya bilang ke anak saya, karena di 19 tahun undang-undang perkawinan kita juga membolehkan manusia menikah setelah berusia 19 tahun, dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sebagai orang dewasa, bukan lagi sebagai anak-anak. Maka harus belajar mengisi hari dengan baik dan mengisi hari dengan benar, karena kalau tidak dimintakan pertanggungjawaban seperti orang dewasa walaupun baru peralihan kan, baru 19 tahun, dan tahun ini bertambah 20 tahun, maka akan semakin dewasa, maka harus banyak hal yang diperbaiki lagi, semoga makin soleh. Nah, bicara tentang anak tadi, orang tua anak, siapa sih sebenarnya yang punya, kalau kita nggak temanya tadi kan ya Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan gitu ya. Itu yang kayak disuruh tuh, kayak sayang anak tuh kayak cuma orang tua yang disuruh sayang anak, padahal anak juga harus sayang dirinya sendiri, harus sayang orang tuanya juga gitu kan. Tadi saya bicara di SMK Negeri 3, bully itu juga banyak sekali anak yang akhirnya tidak mencintai dirinya karena sakit, dan mentalnya sakit karena dibully, akhirnya dia milih bunuh diri. Nah, ini kan makanya kita sama-sama nih bahas sayangi anak gitu ya. Kemudian di Hari Anak Nasional ini saya mau bahas karena kita tidak tepat di Hari Anak Nasionalnya, tapi tidak ada salahnya kalau kita sama-sama sebelumnya memikirkan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai calon orang tua yang baru mantenan ini juga kena lagi ya ternyata. gitu ya. Kemudian juga kepada anaknya sendiri, remaja hari ini, termasuk anak-anak kecil sekarang kan, kayak saya tadi ngobrol ke SMK 3 bahwa kalau kita mengejek-ngejek orang itu bisa masuk kategori bully verbal. Terus kalau banyak yang bilang kan cuma bercanda doang Bu, cuma candaan aja gitu ya. Nih pergaulan anak-anak zaman sekarang. Kalau candaan, saya bilang kalau kita bercanda itu kan biasanya semua happy. Tapi kalau ada yang dicandain dia nggak happy, itu bukan candaan, itu bulian gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang candaan, mana yang bulian. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama anak-anak Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak harusnya dilakukan dan dapat menghilangkan rasa sayang begitu ya, tidak melindungi anak-anak Indonesia, dan itu tugas utama bersama juga anak-anak kita. Maksudnya anak-anak Indonesia punya tanggung jawab untuk itu juga. Jadi kalau kita bicara tentang anak, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014. Kalau Bu Penyu selalu bawa undang-undang deh ya, namanya Ibu Penyuluh Hukum gitu ya. Jadi undang-undang ini mengajarkan kita bahwa anak itu usianya 0 sampai 18 tahun. Terus kalau anaknya menikah di usia 15 tahun dia jadi dewasa? Enggak. Undang-undang ini tidak mengajarkan anak yang sudah menikah di usia 18 dia dianggap dewasa, tidak. Karena tetap sebagai anak, karena yang walaupun dia sudah melakukan attitude atau kegiatan orang dewasa karena sudah menikah, tapi dia tetap masih anak, jadi kategorinya tetap anak. Nah, kemudian anak-anak ini harus dilindungi, dan yang harus melindungi itu adalah negara
dalam hal ini pusat, kemudian pemerintah daerah. Kami juga baru selesai untuk menyelesaikan kabupaten kota layak anak penilaiannya gitu ya. Kemudian pemerintah daerah tadi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian orang tua pastinya, guru, lingkungan sekitar dan anak itu sendiri. Jadi pesan saya untuk semua kita, anak kita bukan hanya anak yang lahir dari rahim kita, tapi juga anak-anak yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka mari bersama kita sayangi anak-anak yang ada di sekitar kita. Gitu teman Pradua, ternyata banyak komponen-komponennya juga ya Mbak ya. Ya benar sekali. Tapi kalau dari judul ini kan Mbak bilang lindungi dan bangun masa depan dari Lewat MPLS. MPLS. Nah, Yap. kenapa Mbak dari gini. MPLS? Saya kan dapat terima surat undangan kan, waktu ditanya Bu Siska bisa hari ini, bisa hari ini. Oh saya bisanya hari ini. Sebenarnya tanpa disurati pun saya bisa datang. Tapi kan secara administrasi saya adalah ASN, kemudian kan perlu surat tugas gitu ya, dan kantor tahu bahwa saya menjalankan tugas saya, maka saya minta undangan. Nah di undangan yang saya terima, saya baca itu disusunlah acara oleh sekolah bahwa ini jadwal ini yang mengisi, ini yang mengisi. Banyak sekali yang mengisi di kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Dari kepolisian ada, dari Kementerian Hukum ada, yang kesenian juga ada. Semua terlibat bersama, bergotong royong membangun generasi baru kita yang baru masuk sekolah, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah ini menjadi bukti bahwa semua pihak bisa ikut andil memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, dan saya berharap MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ini menjadi satu puncak kebahagiaan anak-anak yang baru diterima di sekolah baru, sehingga mereka bisa menanamkan impiannya, kemudian mengejar impiannya dan bertemu dengan orang-orang yang berbeda di masa MPLS tersebut. Saya berharap pastinya orang-orang yang dipilih sekolah adalah orang-orang yang dianggap bisa menjadi motivasi untuk anak-anak hari ini, sehingga orang-orang yang hadir itu bisa membantu mereka untuk punya cita-cita yang baik juga. Nah, oleh karena itu lewat MPLS ini sebenarnya sekolah memang sudah memikirkan matang terkait kegiatannya jam berapa sampai jam berapa, tema apa saja, kemudian siapa saja yang mengisi. Snacknya juga dipikirkan oleh sekolah, meskipun ada MBG ya, tetap aja ada snack tambahannya. Kemudian ruangannya, kemudian ya ada ruangan yang dipilihkan khusus juga untuk anak-anak baru kita, dan mudah-mudahan MPLS ini bisa terus menambah kecintaan kita kepada anak-anak, kemudian anak-anak juga mencintai dirinya dan teman-teman di sekitarnya, sehingga mudah untuk menyiapkan generasi emas kita. Meskipun sejujurnya saya punya kekhawatiran sendiri, benar nggak ya kita akan jadi generasi emas atau generasi cemas? Nah, tapi pasti kan ada satu hal yang bikin Mbak punya pemikiran seperti itu tuh Mbak. Emang kenapa Mbak? Ya hari ini saya melihat ketemu dengan banyak anak-anak, dan saya punya 2 anak, dan saya ketemu banyak anak-anak teman-teman saya juga. Orang tua hari ini punya kesibukan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Kemudian mereka sayang sama anak-anaknya, saya juga sayang sama anak-anaknya, tapi saya kadang lupa. Untungnya anak-anak saya sekarang sudah beranjak dewasa ya, yang bungsu pun anak gadis saya juga sudah 18 tahun gitu ya, sebentar lagi akan 19 tahun. Saya sudah mungkin bisa dikatakan agak sedikit lepas, maksudnya sedikit lega, tapi kan harus tetap didampingi. Nah, banyak teman-teman yang masih punya anak-anak yang juga masih SD semua. Kondisi hari ini dunia dalam genggaman gitu kan, terus kita sibuk juga, kita sibuk ngurusin luar, terus anak-anak gimana gitu kan. Terus saya juga kalau penyuluhan ketemu orang tua, kebanyakan yang hadir itu orang tuanya perempuan, padahal bapak juga punya peran yang besar gitu ya. Jadi ini menjadi kekhawatiran saya. Bahkan di penyuluhan saya kemarin di SDN 6 Batam itu, saya sempat menyanyikan lagu yang biasa saya nyanyikan. Mendidik anak itu tugas orang tua, bukan ibu saja atau ayah saja. Buatnya berdua, didiknya bersama, karena anak juga butuh figur ayah. Nah, figur ayah ini figur yang sangat penting. Jadi hari ini buat teman-teman Pro 2 yang laki-laki yang pantengin kita, mudah-mudahan bisa menanamkan pada diri
masing-masing calon bapak bahwa peran laki-laki itu juga besar. Kami perempuan bukan cuma sekedar melahirkan gitu ya, dan bukan cuma ditumpangin rahimnya kemudian diblojorin sudah terus bapak-bapak tinggal juga, nggak gitu. Tapi tugas bersama, bagaimana kita sama-sama membangun keluarga, mendidik anak-anak bersama, dan peran bapak itu sangat besar maknanya. Jadi masa MPLS itu juga jadi masa komunikasi untuk nanyain ke anak-anak apa yang dia alami di rumah sebenarnya. Kemudian masuk ke sekolah, kalau tadi kan SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat gitu ya. Jadi SMK begitu, tapi dari rumah mereka dapat dukungan gak sih untuk pergi ke sekolah dari kedua orang tuanya gitu. Dan saya sempat penyuluhan dan ketemu sama guru SMA saya, Siska, nggak semua keluarga ideal seperti yang Siska sampaikan, banyak juga keluarga-keluarga yang tidak ideal. Nah, apa yang saya sampaikan kepada anak-anak Indonesia hari ini, kita tidak bisa memilih orang tua kita, orang tua pun tidak bisa memilih anaknya, maka kitalah yang harus berjuang. Kalau orang tua kita bukan siapa-siapa, semoga kita bisa mengangkat martabat orang tua kita, dan akhirnya orang tua kita diperhitungkan gitu. Jadi jangan salahkan bunda yang yang melahirkanmu, tapi kamulah yang harus berjuang untuk mengangkat nama keluargamu. Nah, kalau keluargamu sudah wow, jangan anggap enak kamu dapat privilege, harus berjuang kan, nggak harus jadi orang susah dong untuk berjuang. Ketika orang tuamu ya, kalau orang yang susah bisa berjuang, kenapa kamu yang sudah senang tidak melanjutkan perjuangan meskipun kamu adalah yang menerima warisan segala macam ya, banyak kemudahan gitu. yang didapetin. Betul, tapi kamu juga harus berjuang yang sama, karena sesungguhnya harta bisa habis kapan aja, kalau Tuhan berkehendak terbakar habislah. Nah, maka berjuanglah, belajar mencintai dirimu, berjuang untuk berdiri di kakimu sendiri. Kalau orang tuamu itu mewariskan banyak harta, alhamdulillah, tapi kalau tidak, kamu juga tetap bisa berjuang gitu sih sebenarnya. Berarti itu termasuk challenging ya Mbak, karena kan kayak Mbak bilang figur kedua orang tua tuh penting banget. Terus ditambah ternyata ada pernyataan juga dari Ibu guru Mbak Siska dulu, bahwa gak semua seideal itu gitu kan. Sekali. Jadi Siska nggak bisa ngasih penyuluhan dengan materi bahwa ya keluarga-keluarga ideal saja. Bagaimana dengan keluarga yang tidak ideal? Saya ketemu banyak sekali ibu-ibu hebat yang bisa. Kemarin hari Minggu saya kan Jumat Sabtu Minggu itu saya di Karimun untuk menyelenggarakan pelatihan paralegal yang mengisi juga dari berbagai pihak. Jadi ada satu ibu yang ternyata berjuang luar biasa untuk membesarkan anak-anaknya sendiri, meskipun ada suaminya sebenarnya mampu tapi suaminya tidak punya kemauan gitu ya. Akhirnya berpisah, dan perjuangan ibu itu luar biasa, anaknya jadi orang hari ini gitu kan. Dan saya juga kemarin juga sempat ngobrol dengan tadi sempat ngobrol dengan tamu dari Kemenko, Kementerian Koordinator Hukum, HAM dan Imikpas, yang besok ada kegiatan di kantor kami. Dia bicara tentang ibunya seorang guru, saya juga ibu saya seorang guru. Dia bilang kalau anak guru pasti jadi alhamdulillah. Ibu saya menjanda 18 tahun sambil meninggal dunia juga tidak menikah lagi, dan kami alhamdulillah hari ini mudah-mudahan bisa berpijak di kaki kami sendiri, dan saya sendiri melihat perjuangan seorang ibu. Jadi banyak ibu-ibu hebat yang memperjuangkan anak-anaknya. Nah, kemudian kemana dong bapak-bapak yang hebat juga? Harus punya bapak-bapak hebat juga, dan anak-anaknya harus menyiapkan diri untuk menjadi ibu dan bapak yang lebih hebat lagi. Bener ya Mbak ya, emang challenging ya. Mau itu ibu hebat ataupun ayah hebat ya. Betul sekali, perlu kerja sama dalam keluarga untuk menghasilkan generasi-generasi emas. Jadi sekolah butuh kerja sama dengan orang tua memilih sekolah anak juga sesuai dengan kemauan anak. Kalau saya boleh cerita ya, anak-anak saya juga termasuk orang tua sesungguhnya tidak ingin anak saya masuk pondok di usia SMP gitu ya. Kalau mau masuk pondok nantilah di usia SMA gitu. Tapi ternyata anak sulung saya maunya dari SMP. Apakah saya ibu yang tidak terpilih? Apakah mereka meninggalkan saya karena kebencian atau ada hal yang buruk dari saya? Saya berbaik sangka saja. Anak saya mau sekolah SMP, mau menghafal Quran, saya ikuti. Kemudian adiknya juga begitu. Akhirnya saya adalah seorang ibu yang hanya
mengasuh anak saya sampai di SMP 24 jam maksudnya bersama saya. Tapi di usia SMP, SMA mereka udah jauh dari saya, tapi komunikasi tidak putus. Mudah-mudahan saya tetap bisa komunikasi sampai kuliah pun. Anak bujang saya sudah kuliah, ini anak gadis saya juga akan kuliah. Ya mudah-mudahan bisa tetap menjalankan tugas sebagai orang tua meskipun ya hari ini sudah beranjak ke dewasa. Ya mudah-mudahan bisa memilih hal-hal baik dan tidak bermaksud untuk ikut campur. Tapi saya banyak juga melihat anak-anak yang kuliah pun terpaksa milih kuliahnya karena orang tua gitu ya. Masuk SMP ke SMA juga milih SMA-nya karena pilihan orang tua. Nah, keterpaksaan ini juga membuat saya menyaksikan banyak hal bahwa anak-anak tidak berhasil karena dia tidak menjalankan atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan keinginan orang tuanya. Nah, inilah yang mungkin mudah-mudahan bisa kita lihat dan pelajari bersama untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua, bahwa anak kita bukanlah kita. Jadi anak-anak ini perlu diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke. Ya, tapi walaupun nggak mudah ya untuk orang tua tuh kadang tahu minat anak itu di mana, bakat anak itu di mana ya Mbak ya. Nah itu makanya kita harus golden age. Kemarin saya ke sekolah tuh saya bilang sama orang tua, golden age anak tuh sebenarnya 0 sampai 6 tahun, tapi kita masih punya 2 tahun jadi sampai 8 tahun. Kita kalau berhasil di golden age-nya anak-anak, kita akan mudah untuk mendidik anak-anak kita di masa SMA, di masa SD-nya. Nah kemudian ketika dia beranjak di masa ke SMP, menjelang ke SMA juga, nah itu kita harus tarik ulur untuk memahami dan mendidik anak. Kita harus tahu hatinya, wataknya, minat bakatnya, sehingga kita tidak salah mengarahkan anak-anak kita dan anak-anak kita merasa berteman baik, mau cerita, bundanya nggak perlu rahasiaan, cerita apa aja enjoy, sehingga mereka punya tempat dan akhirnya tidak melakukan hal-hal yang salah. Meskipun kadang-kadang saya sebagai bunda merasa kepo amat sih gue gitu ya, tapi memang harus berteman sih dengan anak-anak, termasuk kalau ada yang mulai ngincer pacaran gitu ya, ada yang mulai noleh-noleh anak kita gitu ya, kita tapi ya arahkan dengan tepat karena kita perlu ditemani. Saya juga dulu ibu saya menemani saya untuk melewati masa remaja saya, dan papa saya cuma sampai kelas 2 SMA gitu ya. Tapi berteman dengan ibu sendiri, berteman dengan orang tua sendiri itu menjadi satu hal penguat kita untuk melangkah sehingga bisa menapak dan akhirnya berdiri. Oke, berarti emang perlu kedekatan juga ya Mbak Siska ya. Ya, betul sekali. Tapi gimana kalau misalnya kita sebagai anak yang ternyata kan selama ini kayaknya agak susah nih untuk mengkomunikasikan sesuatu sama orang tua. Nah, jadi tuh gimana Mbak biar mereka juga ternyata tuh baru sadar, oh mungkin ya gimana ya, mungkin akan ada kayak mereka lihat di media sosial kayak ada kutipan kamu nggak boleh nih dendam sama orang tua kamu atau marah sama orang tua kamu, toh mereka juga baru pertama kali jadi orang tua. Tapi kan pasti anak-anak juga punya pikiran kayak, tapi aku juga baru pertama kali loh jadi anak. Nah, jadi itu kan biasanya akan ada perang batin juga ya Mbak, pengen memperbaiki gitu. Kalau saya pertanyaan Adele ini pernah juga ditanyakan oleh seorang anak SMP kepada saya di Kabupaten Lingga, tepatnya di Dabu, waktu itu di SMP IT. Jadi saya bilang bahwa kita harus punya hubungan harmonis dengan keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga di sekolah. Macam-macam isi penyuluhan saya ya. Terus dia bertanya, gimana caranya menghilangkan ego supaya bisa berteman dengan orang tua? Terus saya jawabnya waktu itu, kita tidak bisa memilih orang tua. Terus yang kedua saya jawab adalah, tidak ada orang tua yang durhaka ke anaknya, yang ada anak yang durhaka ke orang tuanya. Maka sebagai anak memang kitalah yang harus berkomunikasi baik dengan orang tua. Seburuk apapun orang tua kita, itu orang tua kita tidak boleh durhaka sama orang tua kita. Ketika orang tua kita salah, kitalah yang harus menginformasikan, menyampaikan dengan baik ke orang tua kita. Dan kita harus buang keegoan kita bahwa kita adalah anak, seburuk apapun mereka tetap orang tua kita. Karena tidak ada orang tua yang durhaka ke anak, yang ada anak yang durhaka ke orang tua. Terus setelah pertanyaan itu saya jawab secara live di sekolah, anaknya sampai bercucuran air mata. 2 hari kemudian setelah sampai di Tanjung Pinang, ada lagi satu orang yang mau konsultasi by WhatsApp. Bunda, kemarin kan Bunda bilang kan sama dia bahwa harus mengurangkan ego, harus merasa bahwa kita anak, kita yang harus memperbaiki, kita yang harus memulai untuk berkomunikasi dengan orang tua, mulai dari hal-hal yang kecil.
saya udah coba loh Bunda, tapi mama saya nggak paham tuh, dia bilang gitu. Responnya nggak baik tuh. Saya merasa akhirnya ya udahlah, orang tua nggak bisa diajak komunikasi. Terus saya harus jawab apa lagi? Saya menjawabnya adalah, sayangku bersabar ya, karena orang tua sama juga seperti anak-anak. Ada yang cepat paham, ada yang lambat paham. Kalau dia belum paham, ulangi lagi sampai akhirnya orang tua merasakan bahwa dia juga perlu memperbaiki hubungan dengan anaknya. Maka istiqomah ya sayang, teruslah berbuat baik, teruslah berkomunikasi baik dengan orang tua, supaya orang tua paham bahwa anaknya sedang mengajarinya dengan cara itu. Terus dijawab, oke Bunda, terima kasih Bunda, nanti kita lanjut lagi ya. Saya merasa wah ternyata memang anak-anak kita tuh butuh tempat loh. Dan mudah-mudahan orang tua yang mendengarkan juga bisa belajar. Tapi anak-anakku yang mendengarkan Bunda hari ini, Bu Penyu hari ini, jangan pernah putus asa. Kalau orang tua mendoakan kita itu bisa langsung dikabulkan. Kalau kita mendoakan untuk orang tua, syaratnya kita harus menjadi anak soleh dulu. Maka kita harus beretika baik dulu, beramal ibadah baik dulu. Mudah-mudahan nanti orang tua kita dibukakan pintu hatinya dan bisa paham bahwa dia juga bisa salah. Ya oke. Berarti memang ada salah satu yang harus mengalah ya Mbak ya. Ya betul sekali, dan butuh waktu untuk mencapai kesuksesan itu, butuh waktu. Tapi kalau kita, saya juga sedang ada konsultasi orang tua dan anak juga ya. Kalau kita berharap cepat itu nggak mudah. Terus kalau kita berharap orang tua kita memperbaiki diri, kita harus memperbaiki diri. Tapi kalau kita merasa orang tua kita salah, terus kita melakukan hal yang salah juga, terus apa bedanya dong? Terus gimana dong mau memperbaikinya? Jadi kalau orang tua kita salah, maafkanlah, kita coba bantu. Kalau belum bisa, teruslah sampai itu berhasil. Jangan kita juga melakukan hal yang lebih parah daripada orang tua kita. Karena ya saya bersyukur ya, bukan bersyukur dengan sakit mental. Sekarang banyak psikolog-psikolog yang membantu kita. Dan teman-teman Pro 2 jangan takut untuk bertemu sama psikolog, karena mereka membantu kita. Bukan sakit jiwa kok kita, tapi kita sedang butuh saja orang-orang yang membantu kita meluruskan jalan pikir kita gitu ya. Tapi kalau bicara tentang sakit mental, saya ketemu banyak ya orang tua yang mengalami gangguan mental akibat didikan orang tua, yang kemudian dia juga melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Bahkan dia bilang, dulu orang tuaku lebih parah lagi kepada aku dibanding aku ke anakku. Nah itu sakit yang harus disembuhkan. Mudah-mudahan setiap orang tua yang dulu mengalami hal yang salah dari orang tuanya bisa memaafkan itu, kemudian berdamai, dan akhirnya bisa memperbaiki itu untuk anak-anaknya. Kami pun sebagai orang tua sama suami selalu menyampaikan ke anak-anak, kalau hari ini kalian merasa bunda dan ayah berbaik hati, besok lakukan lebih baik lagi dari apa yang ayah dan bunda lakukan ke kalian. Kalian harus berjuang menjadi orang tua yang lebih baik lagi daripada ayah dan bunda. Tapi kalau ayah bunda melakukan banyak kesalahan, jangan ulangi itu kepada anak-anak kalian. Tinggalkan itu, jangan pernah melakukan hal yang kita tidak suka, ternyata kita lakukan juga. Nah itu mungkin menjadi catatan bersama kita orang tua. Dan kalau menjadi orang tua besok, ingat-ingat apa yang kita tidak suka dulu, jangan kita lakukan untuk anak-anak kita. Itu dia teman Pro 2. Wah malam ini banyak terharunya. Aduh Mbak Siska, tapi emang benar ya, kayak Mbak Siska bilang kan, sayangi anak dari MPLS. Ya sesimpel untuk nanyain gimana MPLS-nya tadi. Ya gitu betul ya, sekali. Karena MPLS ini jadi ajang ketemu banyak orang dari berbagai lembaga dan instansi, dihadirkan oleh sekolah gitu ya. Kemudian menjadi catatan-catatan yang luar biasa menurut saya untuk masa pengenalan lingkungan sekolah, termasuk juga ibadah juga. Tadi hal yang mengecewakan saya adalah dari 470 orang yang hadir, ketika saya tanya, saya nggak tahu berapa jumlah muslimnya ya, tapi ketika saya tanya berapa orang yang sholat subuh tolong berdiri, tidak lebih dari 30 orang yang berdiri. Jadi banyak sekali yang tidak atau belum sholat subuh. Nah jadi saya bilang kalau ingin mencapai sukses, saya juga bilang sama anak-anak saya, mulai pagi dengan sukses, mulai sukses dari pagi, bangun tidur, mulailah
meminta, berdoa, lakukan hal-hal baik. Kalau udah selesai baru istirahat, tidur siang. Tapi kalau pagi kita udah males-malesan, itu sampai sore akan malas-malasan. Jadi memang mencambuknya dari pagi, mau sholat, sunat sholat, ya doa, mengaji, mau sholat duha itu dimulai dari pagi. Nanti kalau udah selesai semua kerjaan pagi, jam 10 udah selesai semua, kan kita bisa sambil nonton, sambil ngapain, istirahat. Nanti kalau ada teman yang datang, ayo welcome gitu kan, bisa ngobrol. Jadi memang pagi selesaikan semua urusan yang patut kita selesaikan, maka siangnya kita akan sedikit bersantai-santai sejenak. Gitu teman berdua. Kenapa kita dari dulu tuh dibilang berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian ya. Jadi emang kita mulai dulu deh dari yang kecil-kecil teman berdua. Nanti bisa kamu petik deh pokoknya semuanya. Sayangnya anak, lindungi dan bangun masa depan dari MPLS. Berarti MPLS tuh termasuk hal yang berpengaruh ya untuk anak-anak itu mencintai lingkungan sekolah ya Mbak ya. Ya betul sekali. Jadi saya lihat MPLS kan dilakukan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Berarti kan sekolah-sekolah itu ingin menanamkan cambuk dulu, menanamkan sesuatu. Ini loh sekolah kamu, sekolahmu menyambutmu dengan sukacita, sekolahmu menyambutmu dengan segala macam fasilitas. Maka berdayakanlah semua yang diberikan sekolah, belajarlah dengan semangat, kenalilah guru-gurumu, kenalilah lingkunganmu, dan kenali orang-orang yang datang untuk menginspirasimu sehingga kamu bisa menjadi orang-orang yang terinspirasi dan akhirnya melakukan hal-hal baik untuk mencapai mimpi. Kalau punya pilihan gitu ya, dari tidur, bangun pagi untuk mewujudkan mimpi atau tidur lagi untuk melanjutkan mimpi? Iya, bangun pagi dong Tom Fred buat wujudin mimpi kita. Masa wujudinnya di bobo mimpi gitu lagi, ya, itu masih mimpi. Tadi kan kita ngebahas terkait MPLS ya teman Pro 2. Untuk judulnya Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan dari MPLS. Jadi banyak juga yang nanya, ini pertanyaannya udah dung. Udah banyak banget ya. Iya, tapi sayangnya namanya nggak bisa aku sebutin Iya, nih sudah tahu. Ya, oke, kita sebut aja namanya si Nano. Oke. Iya. Assalamualaikum Kak Adel dan Bu Siska, udah lama nih gak nimbrung. Iya, saya mohon maaf udah lama nggak gabung. Mbak Siska lagi ada DL ya, dinas luar ibaratnya gitu ya Mbak ya. Dan setiap orang tua itu kan pasti melepas anaknya ke sekolah dengan doa dan harapan. Nah, gimana sekolah tuh bisa mastiin kalau anak-anak itu pulang dengan senyum bukan dengan luka akibat proses MPLS? Gimana tuh Mbak? Nah, ini butuh kerjasama ya. Jadi jangan berburuk sangka terhadap apa yang sekolah lakukan, karena di sekolah kan juga ada banyak guru, ada banyak orang-orang, bukan hanya pendidik saja, ada sivitasnya juga, ada tukang bersih-bersih juga gitu ya. Jadi inilah butuh kerjasama untuk kalau menjamin anak-anak itu tetap bahagia pulang ke rumah, maka jaminan itu tidak bisa diberikan oleh sekolah. Maka apa yang harus dilakukan adalah sekolah berikhtiar, kemudian orang tua juga memantau setiap pulang sekolah, dilihat dong anaknya, ditanyain dong. Terus kalau ada yang tidak benar dilakukan di sekolah, maka bisa dikomunikasikan dengan baik oleh pihak orang tua kepada guru-gurunya. Kalau saya lihat sekarang kan banyak sekali anak-anak yang diantar orang tua ke sekolah, tapi orang tuanya tidak pernah ngobrol tuh sama gurunya. Nggak pernah tanya tuh anak saya gimana kalau di kelas, gimana update-nya, suka makan apa atau gimana. Harusnya ada komunikasi intens antara orang tua dan guru. Maka kalau bicara tentang MPLS, kalau anak-anak dititipkan dengan doa, diantarkan dengan doa, pulangnya juga ditanyakan. Kemudian kalau ada hal-hal yang rasanya tidak tepat, dikomunikasikan dengan baik, karena di sekolah ada banyak murid, gurunya terbatas. Kalau di rumah satu orang tua punya 2 anak, 3 anak, 5 anak, sampai ada yang 10 anak, bisa jaga dengan baik. Berdua orang tua bisa jaga dengan baik kan tidak jamin juga, apalagi sekian guru dibandingkan sekian siswa. Maka perlulah komunikasi intens antara orang tua dan guru. Oke, berarti emang komunikasi 2 arah ya. Iya, benar sekali. Terus pertanyaan lagi nih Mbak, kalau satu anak yang ngerasa percaya diri karena mengalami perundungan waktu MPLS, bukankah kita juga sedang kehilangan satu calon generasi penerus Indonesia emas? Jadi gimana nih untuk mencegah hal itu terjadi? Nah, itulah yang dilakukan sekolah untuk menginformasikan apa itu perundungan atau bully, kenapa itu terjadi, apa yang dilakukan agar itu tidak terjadi, dan apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Dan tadi saya bertanya kepada anak-anak SMK, kalau kamu punya sahabat, terus sahabat kamu ngebully, apa yang kamu lakukan? Dia agak pikir-pikir, ya saya kasih tahu lah sama dia, udah nggak usah ngebully lagi, gitu aja. Bakal berubah ya. Kalau nggak berubah nanti saya omongin lagi. Ada yang saya tanya lagi, kalau
kamu misalnya dibully, apa yang kamu lakukan? Saya pindah dari pergaulan itu. Terus besok dia datang lagi, saya pergi lagi sampai dia capek. Saya nggak akan berteman dengan orang yang ngebully saya. Good gitu ya. Tapi itu penguatan yang harus dilakukan. Jadi kalau bicara kita akan kehilangan, ya saya juga korban bully kok. Kalau ada teman saya Wiwin Indra, nih saya sebut namanya, yang selalu manggil saya Gondres Gondrong Deso zaman saya SMA. Karena dia bilang, potong rambut ya sis, kalau nggak potong rambut udah nggak zaman, cuma Siska aja sendiri yang panjang rambut di sekolah, harus potong rambut, dia bilang. Terus kalau aku nggak potong gimana? Kalau nggak potong nanti hari Senin kok panggil Gondres. Dan dia ajak beberapa orang geng-geng teman-temannya yang manggil saya Gondres. Terus saya jawab apa? Sakarepmu. Sampai hari ini kalau ketemu saya Gondres, kalau nelpon saya Andres, saya malah bahagia. Ini adalah orang-orang yang tercatat baik dalam diri saya. Mereka mungkin mengejek saya, tapi saya tidak ambil hati itu dengan ejekan, sama dengan julukan Bu Penyu. Oh Bu Penyu, Bu Penyu. Mungkin orang menghina saya, tapi saya nggak merasa terhina. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Bahagia bukan karena kita punya harta, bahagia bukan karena kita pejabat, bahagia adalah karena pikiran kita memikirkan kebahagiaan. Jadi jangan terpaku pada bulian, juga jangan sampai ngebully. Basisnya kayak lagu Tulus yang gajah, Mbak. Iya kan, betul waktu sekali. dulu dipanggil gajah gara-gara gini, tahu-tahu gajah Sekarang itu menjadi besar, tidak secara tubuh lagi ya, tapi secara nama besar dan menjadi manusia kuat. Kapan lagi kita dengar suara Mbak Siska nyanyi tuh berdua. Tapi emang itu tergantung dari cara pandang kita berarti ya, Mbak. Betul sekali. Jadi kenapa saya merasa sekolah perlu mengangkat tema ini, supaya sekolah bisa menguatkan anak-anaknya bahwa ejekan, bulian itu akan muncul, tapi kalau kita terus pikirkan, kita kan nggak akan jadi apa-apa. Ya saya dulu diejek Gondres, hari ini apakah kalian yakin saya masih Gondres? Orang saya naik kelas 2 SMA pakai jilbab, mereka masih nyanyi, masih manggil saya Gondres. Emang lu masih yakin gue masih rambut panjang? Saya udah berjilbab, jilbab putih, malah digituin lagi waktu itu. Tapi ya sebenarnya bulian itu bagian dari hiburan kalau menurut saya. Tapi ya itu, setiap orang kan punya mental yang berbeda. Maka kita perlu kuatkan, dan orang tua perlu mengenal mental anak-anaknya untuk dapat menjaga anaknya tetap baik-baik saja. Walaupun kata Lutfi, B aja Bunda, B itu biasa aja. Tapi kalau ini baik-baik saja, bukan biasa-biasa saja. It's all about mindset teman berdua ya. Deh. Dan terakhir juga nih, Adel jadi pengen tahu azas yang bisa orang tua perhatikan nih dalam mengasih perlindungan kepada anak itu kayak gimana, Mbak Siska? Ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga, Undang-Undang 35 2014 mengajarkan bahwa ada 4 asas yang harus diperhatikan dan diamalkan orang tua dalam memberikan perlindungan kepada anaknya. Yang pertama, non diskriminasi. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anaknya, mau laki perempuan, mau cantik, mau jelek, mau yang juara, mau nggak juara, mau punya bakat lukis, bukan punya bakat apa, pokoknya tidak boleh dibeda-bedakan, non diskriminasi. Yang kedua adalah azas memperhatikan tumbuh kembang anak. Anak SD gimana, anak SMP gimana, SMA gimana, perhatikan tumbuh kembangnya. Dan cara ngomong sama anak SD dengan anak SMP dengan SMA beda. Jadi kalau kita punya 3 anak yang beda-beda, itu kita harus beda-beda juga jadi orang tua yang seperti ini ketika sama anak ini, ketika jadi sama anak ini beda lagi gitu ya. Menjadi bunglon kepada anak-anak kita. Dan perhatikan tumbuh kembang anak ini juga, perhatikan apa sih yang dia butuhkan. Apakah kelas 1 SMP sudah harus dibelikan motor? Apakah kelas 1 SD sudah perlu dibelikan iPhone? Ya gitu-gitu kan. Jadi itu perhatikan tumbuh kembang anak. Yang kedua. Yang ketiga adalah kepentingan terbaik buat anak nih. Kepentingan ini terbaik untuk anak atau untuk kita? Kadang orang tua, saya penyuluh, saya mau anak saya jadi penyuluh juga, padahal anak saya nggak mau jadi penyuluh. Jadi perhatikan kepentingan terbaik untuk anak, bukan untuk orang tua. Anak kita minatnya apa, sesuaikan dengan itu, jangan paksakan kita, karena anak kita bukanlah kita. Dan yang terakhir, azas yang harus diperhatikan adalah memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Reward ya. Ya, anak-anak tuh butuh sanjungan, pujian dari orang tuanya. Saya aja udah umur 45 tahun sangat butuh pujian dari suami saya gitu ya. Kalau udah dipuji-puji rasanya mau terbang nggak turun-turun gitu ya. Udah tua loh kita, apalagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan penghargaan dari anak-anak, dari orang tua. Jadi sebagai orang tua, perhatikan tumbuh kembang anak dengan memperhatikan 4 azas, non diskriminasi, perhatikan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik untuk anak, dan penghargaan untuk anak-anak kita. Itu teman berdua ya. Walaupun kamu bukan orang tua,
tua, tapi nggak hanya orang tua yang bisa ngelakuin hal ini, tapi aku yakin deh kakak-kakak Bisa zaman lakukan now, hal-hal ini kepada adik-adiknya. benar, atau onti-ontinya, uncle-uncle-nya lagi dengerin juga bisa ngelakuin Bisa hal banget. ini. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang belum jadi orang tua, siapkan dirimu untuk jadi orang tua yang menyenangkan dan anak-anaknya tidak menyesal lahir dari orang rahim kita. Benar ya, karena Adele udah sering ngeliat beberapa di TikTok kayak di FYP Adele tuh pada penuh. Oke, walaupun umur masih segini kayaknya untuk mengetahui tentang parenting tuh perlu banget deh. Karena mereka kayak suka bilang ya anak aku tuh nggak boleh deh pokoknya ngalamin hal yang kayak gini. Pokoknya mereka nggak boleh hilang arah atau mereka nggak boleh deh kehilangan yang kayak apresiasi yang tadi Mbak Siska juga bilang ya. Karena kalau misalnya sampai anak kekurangan kasih sayang dari rumahnya itu malah bahaya untuk keluarnya ya Mbak ya. Ya betul sekali. Jadi semua hal baik itu dimulai dari rumah. Mudah-mudahan rumahnya bisa memberikan contoh-contoh baik dan menginspirasi anak-anaknya untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya juga. Oke, Teman Pro 2 malam ini ternyata nggak hanya satu tema yang kebahas dari Mbak Siska. Banyak banget Tapi ya. banyak tema dari parentingnya juga kita dapat Teman Pro 2. Terus juga jadi tahu updatean kegiatan MPLS di SMK Negeri 3 seperti apa. Iya. Beberapa acara ke depan di wilayah kota Tanjung Pinang juga kita Ya, tahu. ikut pantau ya. Tanjung Pinang juga memperingati Hari Anak Nasional dengan momen kehadiran Ibu Wakil Presiden. Asik, seru-seru pokoknya. Dan juga buat Mbak Siska dijaga kesehatannya. Sama-sama teman Pro 2 juga tetap semangat. Doa kita semoga kita selalu sehat dalam tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Bye Mbak Siska. Bye Adel, bye teman Pro 2. Terima kasih. Tak bisa